Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan salam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Puji nama Tuhan. Ini tayangan tunda. Oke, saya akan membawakan ya, Wahyu 2 ayat 18 sampai dengan ayat 29. Ini gereja keempat yang akan kita bahas. Kita sudah membahas gereja di Efesus, gereja di Smyrna, gereja di Pergamus. Sekarang tiba saatnya kita membahas gereja di Tiatira. Saya akan bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaan yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi dia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkannya ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anak akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah tetap bertekun dalam iman walaupun musuh selalu mengintai. Saya ulang, tetap bertekun dalam iman walaupun musuh selalu mengintai. Kalau di dalam perjanjian, kalau di dalam jemaat di Pergamus, ajaran Biliam itu, ajaran Nikolaus itu tidak diajarkan. Tapi ada di tengah-tengah mereka. Ada yang kalau ini di jemaat, makanya mereka toleran. Kalau ini kompromi, karena membiarkan Isabel itu mengajar hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada 4 hal yang saya lihat dari Alkitab yang saya baca ini. Saya menarik 4 kesimpulan hal yang diajarkan oleh Isabel. Yang pertama, pengajarannya tentang kompromi. Jadi berzina itu nggak apa-apa, makan penyembahan berhala itu nggak apa-apa, ini dan itu nggak apa-apa. Yang penting kita datang pada Tuhan. Tuhan mengampuni, Tuhan memaafkan. Ya. Nah, yang namanya kompromi, untuk orang katakan mencari win-win solution. Tapi kalau tidak mengorbankan nama Tuhan, tidak ada masalah. Tidak mengorbankan kebenaran, tidak ada masalah. Tapi kalau kompromi mengorbankan kebenaran, itu menjadi masalah. Dan Alkitab katakan dengan jelas bahwa Isabel itu mengalami hukuman, dan pengikutnya yang mengikuti ajaran dan melakukannya pun dihukum. Bahkan kalau mereka tidak bertobat, Tuhan akan mematikan mereka, dan segala perbuatan mereka akan dibalaskan oleh Tuhan. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa kompromi yang tidak berdasarkan firman Allah, yang tidak dianjurkan oleh firman Allah, tidak boleh dilakukan. Satu contoh sebenarnya dalam Alkitab
bagaimana kita melihat bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang besar bagi orang Israel ketika orang Israel mengalami istilahnya pelepasan ya, atau keluar dari tanah perjanjian, dari tanah penjajahan yaitu Mesir, dan Tuhan ingin mereka melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Dia, yaitu memberikan mereka beribadah di Gunung Sinai. Nah, tetapi bukan hal yang mudah bagi mereka untuk bisa beribadah ke Gunung Sinai, karena mereka ada di bawah penjajahan. Tentu penjajahnya tidak akan suka kalau mereka melakukan itu. Kenapa? Bagi mereka, kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak dapat apa-apa. Nah, mereka harus dipaksa untuk terus bekerja. Nah, pertentangan yang sedemikian rupa yang mengakibatkan Tuhan melakukan sesuatu terobosan. Tuhan melakukan kepada orang-orang Mesir satu hal yang beberapa tulah yang didatangkan kepada orang Mesir, yang memaksa mereka dengan tangan yang kuat itu, yang akan nantinya melepaskan orang Israel untuk pergi beribadah ke Gunung Sinai. Jadi kita bisa melihat kompromi. Kalau saya melihat kompromi yang dilakukan oleh ini si Firaun kepada, yang ditawarkan oleh Firaun kepada si ini, ya kamu beribadah saja di sini, nggak usah ke Gunung Sinai. Sementara Allah katakan harus ke Gunung Sinai. Tapi mereka tidak mau ke Gunung Sinai, karena mereka harus ke Gunung Sinai. Jadi tidak ada solusi. Sementara Firaun katakan kamu di sini saja. Musa katakan nggak bisa. Anda bisa baca itu dalam 8:25. Dan di pasal 10 di sana diceritakan bagaimana siapa saja sih yang pergi. Dia katakan semua, orang tua, orang muda, anak-anak, semua ternaknya. Ya. Nah, jangan begitu. Yang boleh pergi itu, kata Firaun, yang boleh pergi itu ya hanya laki-laki saja untuk beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, orang tua, apa yang remaja nggak usah lah, laki-laki aja lah, gitu ya. Nggak bisa, semua harus datang beribadah kepada Tuhan. Ini harga mutlak. Ya, kalau kita mengalami penghadangan, dihalangi untuk beribadah, itu sudah dari solonya sudah begitu. Jadi ya kita sebagai orang yang percaya, kita harus tetap melakukan ibadah kita, ya. Kita harus tetap mau beribadah kepada Allah, mau beribadah kepada Yesus. Nah, pada akhirnya Firaun di pasal 10 itu dikatakan tulah yang ke-9 gelap gulita itu. Dia katakan begini, setelah gelap gulita itu 3 hari 3 malam tidak satu pun dapat melihat teman-temannya. Haleluya. Kalau orang gelap gulita, kalau gelap gulita seperti itu masih. Tapi bagaimana kalau gelap gulita artinya? Artinya gelap gulita. Wah, itu bahaya itu, ya. Tak ada cahaya. Tapi Yesus adalah terang. Bagaimanapun gelap gulita seseorang hatinya, Yesus adalah terang. Kalau engkau menerima terang, hatimu akan diterangi. Kau akan menjadi ciptaan baru dalam Tuhan. Haleluya. Nah, jadi kompromi. Dan pada akhirnya Firaun katakan begini. Kalau dia Musa sudah menawarkan supaya mereka semua selama mereka orang Israel mau beribadah itu semua harus pergi, ternaknya sapanya gitu. Dan itu sangat tidak menyukakan Firaun. Lalu katakan kalau engkau lihat jam akan mati, ya. Itu akhirnya karena tidak ada lagi win-win solution. Nah, Musa tetap pada pendiriannya, Firaun tetap pada pendiriannya. Ya memang nggak ada antara kegelapan dan antara kebenaran dan ketidakbenaran mau bersatu, nggak bisa. Dan pada akhirnya Allah yang akan dengan tangan yang teracung itu, dengan tangan yang kuat itu melepaskan Israel, dan mereka akhirnya beribadah kepada Tuhan. Kompromi di akhir zaman ini ada banyak. Nah, seperti ini di ajaran Bileam dibolehkan, seperti di jemaat di
apa itu villa di Pergamus itu. Ajan Nikolaus di Sardis sama di Pergamus sama di Efesus. Ya, ini ajaran yang ya itu menunjukkan bahwa ada kompromi-kompromi. Dan gereja saat ini juga ada yang kompromi-kompromi seperti itu. Nggak apa-apa lah, kamu nggak apa-apa. Yang penting kamu ya benar-benar hidup dengan Tuhan. Bagaimana? Mau benar dengan Tuhan sementara hidupnya dalam dosa. Oh, kamu nggak apa-apa, berjudi nggak apa-apa. Tapi datanglah kepada Tuhan gitu ya. Nggak bisa, kamu harus tinggalkan judi. Itu jelas. Datang kepada Tuhan, kamu harus tinggalkan perzinahan. Nggak bisa. Oh, kamu boleh berzina tapi datang kepada Tuhan. Nggak boleh. Itu mempermainkan kasih karunia. Apa kurang kuat kekuasaan Tuhan? Apa kurang kuat Allah melepaskan kita? Apakah Anda ketika Anda percaya kepada Tuhan tidak dalam keadaan berdosa? Kita semua dipanggil ketika dalam keadaan berdosa. Tapi karena kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, Allah terlibat. Memberikan kemampuan kepada kita untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya. Tapi selama engkau tidak menyerahkan kehendakmu kepada Tuhan, Allah lepaskan. Karena Allah tidak ingin intervensi hidupmu, karena engkau dengan hidupmu sendiri, dengan caramu sendiri, dengan awalmu sendiri, memuaskan keinginanmu sendiri. Tuhan biarkan engkau sampai puas. Yang pada akhirnya Alkitab katakan digenapi bahwa engkau mengalami penderitaan, kesusahan yang sangat luar biasa. Dan itu sebabnya Allah menunggu sampai engkau, Tuhan tolong aku. Nah, Tuhan intervensi. Nah, ketika engkau berteriak, Tuhan intervensi hidupmu. Kita kadang-kala kompromi dengan dunia ini. Musuh datang menghadang, salah satu kompromi itu. Kalau musuh yang itu ya 3 tah itu ya. Tahta, ada orang, mungkin orang keuangan kuat dalam dia teratur, tapi dalam tahta dia serakah, berbagai cara dia gunakan, sampai dengan cara-cara yang tidak halal pun digunakan, intrik yang tidak sehat pun dia gunakan. Mungkin dia kuat dalam tahta, tidak dengan tahta, tapi dia jatuh dalam wanita. Saya ingat di satu daerah, di daerah wisata, ada seorang, ya nggak usah saya sebut lah ya, yang melayani Tuhan, datang ke daerah para wisata itu di Jawa Timur. Lalu kemudian setelah dia melayani Tuhan, seorang wanita datang kepada gembala di tempat di situ. Dia kan dari Surabaya, datang ke situ. Lalu dia bilang, karena hamba Tuhan ini membawa soal kesucian. Memang kesucian itu harus menjadi bagian hidup kita. Kesucian itu harus menjadi sesuatu yang menggerakkan kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan setiap saya ketemu dengan Tuhan atau berdoa dengan Tuhan, saya akan selalu katakan, sucikan Tuhan, sucikan hatiku, supaya hatiku ya selaras dengan hatimu, supaya aku tidak ada kebencian, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada maksud apa. Kalaupun mengkritik, itu ada mengkritik untuk kebaikan sebuah organisasi, tidak ada maksud apa-apa. Tapi memang kadang-kala keras gitu loh. Siapa bilang begini, apakah aku dengan menyatakan kebenaran aku harus menjadi lawan? Tapi kalau orang yang dikritik merasa benar terus, ya silakan saja ya. Tapi ini pekerjaan Tuhan. Kalau dia pekerjaan Tuhan, biarkan saja Tuhan yang berurusan, kan begitu. Pembalasan bukan hak siapa-siapa, pembalasan itu hak Tuhan. Jadi lalu kemudian dia berbicara soal kekudusan. Makanya saya katakan, kuduskan kehendak saya, supaya kehendak saya ini kehendak yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan melakukan apa yang saya kehendaki. Walaupun banyak kehendak-kehendak saya, tapi ingin rasanya supaya kehendak Tuhan itu yang kita lakukan. Kalau kehendak kita ini masuk gudang, tapi bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan?
Bagaimana kita bisa berdoa tiap pagi itu datang kepada siang, malam, kita datang kepada Tuhan, membaca firman Allah, menaruh firman Allah. Bagaimana menaruh itu dalam hati kita? Bagaimana itu menjadi gaya hidup kita? Sehingga kita betul-betul dimanapun kita ada, kita menyenangkan hati Tuhan, karena kita sadar, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang-orang yang berbuat baik atau berbuat jahat. Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan itu sebabnya kudus itu sangat penting. Nah, kudus itu Anda harus hidup dalam kebenaran firman Allah, kira-kira begitulah ya. Lalu kudus secara hidup ini, kita kudus bukan karena Anda hebat. Ada 3 aspek sebenarnya dalam kekudusan ini. Bukan karena kehebatan Anda, tidak. Jadi aspek di mana yang dilihat, aspek pertama itu karena Tuhan melihat Yesus ada dalam hidup kita. Yang kedua, aspek di mana kita menerapkan prinsip-prinsip kebenaran. Yang ketiga, kesempurnaan yang kekudusan yang sejati yang sesungguhnya ketika kita bersama dengan Tuhan. Makanya firman Allah, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu ada sempurna. Kita karena hendaklah engkau kudus karena Bapamu adalah kudus. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Dalam ayat yang ke-15, kita dalam segala perbuatan kita harus kudus. Karena yang memanggil kita itu adalah kudus. Jadi semua kehidupan kita ini adalah kudus. Nah, kamu seperti kamu, contoh ya, contoh dikatakan, kamu kan suka melayani laki-laki hidung belang, ya. Jadi itu nggak boleh, itu namanya nggak kudus. Loh, wanita ini bilang tadi malam dia sama saya. Tadi malam dia sama saya, tidur sama saya. Berarti dia nggak kudus. Ya. Anda bisa bayangkan, jadi kekudusan itu bukan hanya dikatakan, tapi menjadi gaya hidup kita, perilaku kita, kehidupan kita. Jangan seperti ini, mempermalukan Tuhan. Yang seharusnya orang itu bisa bertobat dengan sungguh-sungguh, kalau Tuhan aja bisa begitu, kenapa aku tidak? Haleluya, bertobat. Jadi ada lagi, dia teman saya ini bicara soal kekudusan, tapi menghampiri ada orang. Asal khotbah dia bicara soal kekudusan, tapi menghampiri ada orang. Apakah itu yang benar? Nah, benar. Kudus ya kudus sebagaimana Allah kudus, perilaku kita harus kudus, tindakan kita harus kudus, perkataan kita harus kudus, perbuatan kita juga harus kudus. Tapi banyak orang kompromi, nggak apa-apa. Seperti Isabel ini, nggak apa-apa, berzina nggak apa-apa, makan berhala nggak apa-apa. Anda 4 ya, terus menyelidiki selak beluk iblis nggak apa-apa. Ini dalam kurunnya namanya kompromi. 4 hal ini. Gak apa-apa. Itu sesuatu yang semua orang lakukan kok. Lihat aja masyarakat di sekitarmu melakukan. Itu sebabnya engkau jemaat yang kudus, yang diasingkan oleh Allah, yang dipisahkan oleh Allah. You are a chosen generation, a royal priesthood, His own special people, who call you out of darkness into marvelous light. Kita ini adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang telah dipanggil oleh Tuhan keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jangan lakukan lagi aib. Saya bukan tidak mengalami persoalan seperti itu. Banyak kali saya digoda. Tiba-tiba saya di hotel, ditelepon, perlu kasur hidup. Ada kasur hidup. Jadi istilah itu saya tahu kali itu.
di Jakarta Pusat itu. Lagi nginep di Jakarta Pusat. Haleluya. Ya. Begitulah situasinya. Oh, apakah karena nggak ada orang, nggak ada apa, lalu nggak apa-apa. Oh ya, bertobat, suruh berzina. Oh, nggak apa. Saya bilang sama istri saya, udah biarkan saja. Sampai dibawa ke kantor polisi nggak apa-apa. Karena apa? Saya bilang, kalau Anda tidak lakukan, jangan takut. Saya tidak lakukan, maka saya nggak takut. Dituduh kawin lagi. Nah, istri saya marah-marah. Nggak usah takut, nggak usah apa. Saya bilang, anggap aja promosi. Saya bukan kompromi, bukan. Tapi dalam angka melakukan kebenaran firman Allah, tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Pak polisi itu bilang sama saya, Pak Tubiman, apa dulu masih Kapolri, bilang begini, kalau dia lakukan gitu, kamu lapor balik aja. Saya bilang, sama kualitas saya dengan dia. Haleluya. Nggak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu yang benar. Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Pembalasan itu milikku. Aku akan membalaskan, kata Tuhan. Jangan kita yang membalas. Bahkan firman Allah katakan dalam Roma 12 itu, ayat 19-21 itu, kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Dengan melakukan demikian, kamu menimbul bara api di atas kepalanya. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan kamu dikalahkan oleh kejahatan. Haleluya. Jadi itu, kita tidak boleh kompromi. Kita harus hidup sesuai dengan firman Allah. Kalau kompromi menantang firman Allah, jangan lakukan. Kalau kompromi melawan firman Allah, jangan lakukan. Sama seperti ada kesaksian di buku ini, buku Berkorban bagi Kristus. Saya mau promosi tidak apa-apa lah, karena buku ini bagus. Ya. Berkorban bagi Kristus. Banyak hal, saya membaca buku ini saya menangis. Karena apa? Orang-orang di sana nggak mau kompromi menjadi taruhan mereka. Udah, kamu sembah itu, kamu sangkal itu Yesus, kamu selamat, saya lepaskan. Memang yang nyangkal Yesus diselamatkan. Tapi orang-orang yang betul-betul bersama dengan Yesus, yang merasakan kelepasan dari Tuhan, pengalaman encounter dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, dia akan lakukan itu. Dia nggak akan mau menyangkal. Sama dengan jemaat di Philadelphia atau jemaat di Smyrna. Di Philadelphia kata, tidak menyangkal namaku. Enggak. Sama itu di jemaat dia juga di Smyrna, tidak menyangkal nama Tuhan. Mereka hidup dalam penderitaan, tapi hidup setia. Maka karena Tuhan yang setia itu sudah terlebih dahulu diperlakukan secara tidak adil pada masa ini. Enggak adil, betul tidak adil. Makanya kita ketika dia memberikan setia sampai mati, itu pantas kita lakukan sampai mati. Mati di kayu salib demi saya, demi saudara, demi kita semuanya. Jadi jangan pernah kompromi. Musuh kita itu kompromi, berzina, macam-macam. Kalau yang ada dalam Alkitab saat ini yang kita baca itu kompromi, melakukan ajaran untuk mengajar orang untuk berzina secara fisik maupun berzina secara rohani. Berzina secara rohani itu menduakan Tuhan, sinkretisme. Boleh kedukun, boleh paranormal, boleh ini dan itu. Nggak boleh. Makan ini, boleh makan itu, boleh korupsi. Yang penting bantu pekerjaan. Nggak boleh. Ya kan ada
lakukan itu karena saya ingin membela pekerjaan Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan. Hei, nggak usah lakukan itu. Tuhan tidak kurang cukup, tidak kurang dana. Tuhan mampu menggerakkan hati orang yang betul-betul Tuhan kehendaki. Jangan karena Anda berbuat untuk dimuliakan, lalu Anda melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Dia. Anda mendapat kemuliaan dari orang-orang di sekitar gereja Anda, tapi Anda diaibkan oleh Tuhan. Jangan. Kalau engkau memberi, berilah dengan apa yang engkau punya, bukan apa yang enggak ada punya. Ya, haleluya. Jadi musuh senantiasa mengintai kita, tetapi tetaplah bertekun dalam iman kita. Ada banyak musuh yang tidak terbatas jumlahnya, tapi tetaplah setia. Kalau dia menggoda engkau, dia membujuk engkau untuk melakukan sesuatu yang keluar dari kehendak Allah, jangan lakukan. Jemaat di Tiatira, ada yang melakukan, tapi ada juga mereka yang tidak melakukan. Apa yang membedakan? Ada yang sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, ada yang tidak sungguh-sungguh, hanya sekedar datang. Ada yang seperti itu. Penting hidup dalam kekudusan itu. Besok pagi, besok Senin, saya akan membawa soal orang yang mengubah keputusan Tuhan. Doa yang mengubah keputusan Tuhan. Bayangkan, sudah dikenal mati. Tapi Tuhan membalikkan hatinya kembali, bahkan memperpanjang usia orang tersebut. Tapi itu bisa pakai. Nah, jadi kita lanjutkan. Jangan mengikuti ajaran Yezebel. Mereka menghormati Yezebel karena apa? Mereka sebut dia nabi palsu. Orang nabi itu memang dia perantara menyampaikan firman Allah. Tapi kalau kita kan bisa uji dengan kebenaran firman Allah. Seharusnya jemaat di Tiatira itu mengerti bahwa itu sudah jelas salah. Karena Tuhan sudah katakan jangan kamu berzina. Jangan kamu berzina, jangan menginginkan harta sesamamu, milik sesamamu, istri sesamamu. Jangan. Haleluya. Jangan mencuri, jangan. Itu godaan semua itu. Ya. Hormati ayah dan ibu, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu godaan yang kadang-kadang orang ada apa-apa lah berdusta kecil, nggak apa-apa untuk menolong orang. Jangan, itu mengotori hidup kita. Lalu musuh-musuh ini akan terus datang menyerang kita. Musuh-musuh ini akan terus datang menghantam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan kepada kita, iman Anda itu yang mengalahkan, bukan kekuatan Anda. Iman Anda kepada anak domba Allah itu, kepada anak Allah itu, itulah yang mengalahkan segala kegiatan-kegiatan. Iman itulah yang mengalahkan perbuatan-perbuatan dosa yang menggoda tubuhmu, yang menggoda hatimu, yang menggoda pikiranmu, hawa nafsumu, keinginan dagingmu, keinginan keangkuhan hidupmu. Orang kalau sudah angkuh merasa, oh saya pemimpin di sini. Kamu dengarkan saya bos. Ada seorang bilang ada jemaat saya dulu, dia bilang begini. Dia tiap pagi ada persekutuan di tempat dia bekerja itu, memuji Tuhan. Memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dia bilang nggak boleh nggak jujur, lekak boleh. Artinya gini, jujur harus jujur gitu loh, nggak boleh nggak jujur. Tapi orang ini bilang dia ajar jujur, tapi hidupnya lekak. Gitu. Lekak itu di bahasa di sini tidak jujur. Dia ajar jujur, tapi hidupnya lekak. Dia sendiri lekak, tidak menerapkan prinsip-prinsip kejujuran itu. Kalau saya katakan, mari kita berdoa, tapi saya sendiri nggak berdoa. Mari kita bangun pagi jam 4, saya sendiri nggak bangun pagi jam 4. Kira-kira bagaimana itu? Mari kita menaruh firman Allah di dalam hati kita. Seperti itu. Dalam
Mazmur 19 ayat 57. Di sana dikatakan dengan jelas, "You are my portion, O Lord. I have promised to obey your word." Engkau adalah bagianku dan aku telah berjanji untuk taat kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di bagian ayat 44-nya dalam pasal yang sama dikatakan, "I will always obey to your word forever and ever." Jadi aku akan taat untuk kepada firman-Mu selamanya dan selamanya. Wah, kalau sudah begitu, saya yakin itu sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Sangat menyenangkan hati Tuhan. Sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya punya lagu, "Ku mau setia dan taat hanya kepadamu." Ku mau setia dan taat hanya kepadamu. Ku mau setia dan taat hanya kepadamu. Ku mau setia dan taat hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku, seia, sekata, dan lain sebagainya. Silakan lihat di YouTube saya. Itu ciptaan. Itu bukan bukan sekedar lagu. Bagi saya, itu karena saya ingin mengatakan mau setia pada Tuhan. Kadang-kala karena melihat situasi yang sangat sulit di pulau ini, rasanya saya ingin engkang. Sangat sulit ya. Setelah peristiwa 171 itu, waduh, berat. Tapi Tuhan ajar untuk setia. Saya bercoba meminta pada Tuhan, Tuhan pindahkan dari daerah ini. Tapi seorang hamba Tuhan dari Kalimantan datang mengingatkan saya. Dari mana dia tahu? Tuhan mengatakan sesuatu kepada dia. Dan saya termotivasi sampai hari ini. Saya masih ada di pulau ini. Haleluya. Saya berdoa 2034 ampunan bagi Kristus. Doakan saja. Ada ini di mimbar ini, di apa ini, tertulis itu. Bukan tidak tertulis. Jadi hampir kalau ada waktu saya doa keliling, saya akan doa keliling. Kita harus sabar, harus bertekun. Karena saya terinspirasi dari Van Hessel. Van Hessel itu ketika masuk ke Iran Utara, 44 tahun, nggak ada apa-apa. Sampai tahun 1907, dia berapa itu? Ya, 1000. Ya, kayak sampai banyak, kurangnya saja. Dia sampai 1907 itu, dia berada dalam pergumulan. Tapi di 1908 terjadi revival di Irian Utara. Gerakan yang begitu luar biasa, 44 tahun. Tapi dia setia dalam panggilan. Di Wonokwari, Otto dan Gessler, 25 tahun, seolah tidak ada bilangan orang yang bisa percaya kepada Tuhan. Tapi tetap setia dalam panggilan. Setia dalam panggilan. Jangan pernah kompromi dengan dunia ini. Ada kesusahan, ada musuh-musuh bagi hamba-hamba Tuhan. Ada musuh-musuh yang tidak kelihatan. Perjuanganku bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh jahat. Kita harus hancurkan benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia, di mana setan iblis menjadi penggerak utamanya. Anda membiarkan kehancuran di satu daerah yang ada di dalam untuk menghancurkan musuh anak-anak Tuhan yang mungkin tidak terlalu paham dengan itu. Jadilah penjaga kota. Jadilah pendoa. Saya berdoa menyebutkan nama teman-teman saya setiap hari. Mungkin bisa 2-3 kali nama mereka saya sebut.
Kenapa? Saya tahu perjuangan itu. Saya tahu kesulitan itu. Saya tahu keadaan itu. Sama seperti Nehemia ketika mendengar tembok Yerusalem rusak. Dia ingin pulang. Dia berdoa dan berpuasa. Dan pada akhirnya raja membolehkan dia pulang. Tapi pergumulan dia alami. Dia naikkan doa dan puasa kepada Tuhan. Haleluya. Musuh akan terus mengintai, akan terus siap untuk menghancurkan Anda. Jangankan Anda, Yesus aja, setan cari kesempatan yang baik untuk menghancurkan Yesus. Siapa kita? Siapa saya? Siapa Anda? Jadi tidak perlu berdoa. Yesus habis berdoa dan berpuasa, setan datang untuk menggodai dia. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah diri. Jadikanlah roti ini jadi batu ini jadi makanan. Kalau engkau menyembah aku, seluruh kekayaan dunia, kemuliaan dunia akan kuberikan kepadamu. Haleluya. Yesus ketika menjawab, manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Mau menjatuhkan diri, jangan mencoba itu anak Allah. Jadi kalau ada orang mencobai Anda sesuai dengan orang minum racun maut, orang itu tidak apa-apa, enggak usah lakukan. Supaya kami tahu apakah iman Anda. Itu setan itu. Buat apa Anda lakukan? Tapi kalau ada orang bermaksud jahat, Anda diracuni, Anda pegang gelas itu, pecah gelas itu. Kalau Anda, Tuhan izinkan engkau minum, kau akan selamat. Bukan kamu cari-cari, bukan. Tangankan aja dipatuk ular tedung, pasti matilah. Tapi Paulus nggak mati, Yesus sudah nggak dewa. Orang berkata sama saya, ilmu apa yang dipakai Om? Saya pakai ilmu Kris. Kris apa Om? Boleh minta Om. Kristus. Datang pada dia. Datang pada Yesus. Datang pada Kristus. Om ini ada-ada aja. Iya. Dicobai dengan berbagai ilmu. Bukan kita hebat, bukan. Saya nggak hebat. Tapi saya merasakan kehadiran itu. Dan ketika dia datang, saya sujud di hadapan Tuhan. Dan terjadi ledakan yang sangat luar biasa. Ketika saya datang ke tetangga saya, itu dia sebabnya bilang, pakai apa? Kalau tidak, Om sudah mati. Saya sudah mengalaminya di Kalimantan. Di pulau ini juga saya sudah alami. Tidak usah takut. Tapi jangan cari-cari. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, musuh tidak usah digembar-gemborkan. Seluruh iblis tidak usah digembar-gemborkan. Cari kehendak Allah, cari kemauan Allah. Baca firman Allah, berdoa kepada Tuhan. Berdoa, puji Tuhan, mengucap syukur. 24 jam kita diberi waktu. Seberapa banyak kita bisa bersyukur pada Tuhan selama kita masih beraktivitas. Dikasih 1.000, terima kasih. Dikasih 2.000, terima kasih. Nggak dikasih berkat, terima kasih. Nggak dijawab doa, terima kasih. Dijawab doa, terima kasih. Syukur, terima kasih. Anda bisa bergerak, Anda bisa menggenggam, terima kasih. Anda bisa bayangkan seperti saya katakan, seorang pemahat yang sangat luar biasa ketika memahat patung itu pemimpin komunis itu, Stalin. Ketika dia memahat patung ini, dia bilang sama suaminya, karena kedua-dua suami istri pemahat, dia bilang, dia baru sadar,
kok jari-jari ini dibuat seperti jari-jari kaki? Bagaimana kami bisa memahat? Bagaimana kami bisa memahat kalau jari seolah-olah yang sama ini, tapi ketika dia bergerak, dia akan selalu mencari. Coba Anda megang ini pen ini, gini nih, gini. Nggak akan ada kekuatannya, akan mudah diambil orang. Ada bisa bertahan. Tapi kalau Anda begini, luar biasa itu. Nih, luar biasa genggaman. Kalau Anda ninju begini, nggak ada kekuatannya. Tapi kalau Anda meninju begini, itu luar biasa. Jadi, akhirnya dia pasti ada yang menciptakan ini. Pasti ada arsitekturnya. Pasti ada yang menciptakannya. Nggak mungkin. Kenapa nggak dibuat seperti jari kaki saja? Kenapa harus dibuat seperti jari ini? Itulah kehebatan Tuhan. Itu masih dalam satu kasus. Makanya Tuhan katakan kepada kita, kalau mereka yang menang itu, Tuhan anugerahkan menjadi kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi imanmu itu membuat engkau menang. Imanmu yang kepada Kristus itu membuat engkau mengalahkan segala tipu daya musuh dan iblis. Imanmu juga yang membuat engkau menang. Jadi tetap tetap beriman teguh walaupun musuh menyerang. Karena kau akan kalahkan itu. Sebagai anak-anak Allah, kita diberikan hak untuk mengalahkan itu. Roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Jadi, kita hebat itu bukan karena kita. Bukan. Bukan, tapi karena Tuhan. Jadi jangan pernah melepaskan diri dari Tuhan. Jangan pernah tidak berdoa kepada Tuhan. Serahkan kehidupan kepada Tuhan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kalau Anda sudah diberikan kuasa untuk memimpin bangsa-bangsa, kan satu hak yang sangat istimewa. Lalu kedua, diberikan tongkat. Jadi kalau yang kedua itu kau diberikan tongkat, itu tongkat pada waktu itu, ya tongkat gembala itu bentuknya seperti U di ujung sana, agak panjang. Jadi kalau kambing domba-domba itu apa, dia tinggal seret supaya dia kembali. Jadi tongkat besi itu berarti itu akan menghancurkan gada, tembikar. Jadi kalau Tuhan memberikan, itu sangat luar biasa. Jadi kau nggak perlu takut menghadapi dunia ini. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu untuk mendemonstrasikan kuasa Allah, untuk melakukan mujizat Allah. Apakah Anda ketika orang katakan, udah berdoa saja, sampaikan pesan-pesan seperti kepada teman saya. Saya katakan dia sudah bilang begini, sudah atur begini, ini untuk ini, untuk ini. Saya bilang, kamu udah siap? Belum. Kalau belum siap, ya jangan. Bertobat saja, pasti Tuhan sembuhkan kamu. Bertobat dari kebiasaanmu yang nggak baik. Bertobat. Dan Tuhan sembuhkan dia. Nggak perlu takut sama Tuhan. Meminta hal yang besar dengan Tuhan. Saya sering kali katakan, kalau ada masalah yang terbesar sekalipun, Allah tidak pernah angkat tangan. Dan kalau orang yang beriman, ini kesempatan Allah untuk mengadakan mujizat yang sangat luar biasa. Bahannya sudah ada. Kan iman itu now, faith is the substance of things hope for, and the evidence of things not seen. Jadi iman itu adalah dasar segala. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, substance itu bahan. Bahan yang kita harapkan. Jadi sudah ada bahannya. Apa yang kita harapkan? Ya mujizat itu, pertolongan itu. Dan itu bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kan belum dilihat. Makanya itu iman. Tapi kalau tidak ada bahannya, bagaimana Tuhan mengadakan mujizat? Harus ada dulu bahannya, baru Tuhan. Masalah, jangan nangis-nangis kepada mama, kepada bapak, kepada tetangga, kepada
kepada ini dan ini. Jangan nangis ke situ. Nangis di hadapan Tuhan. Dari Gusti. Nangis di hadapan Allah. Mohon pertolongan karena engkau sudah diberikan tongkat itu. Haleluya. Kalau engkau sudah diberikan tongkat itu, kenapa kamu? Gak usah takut. Kalau kamu menumpangkan tangan atas orang sakit, gak usah takut. Lakukan saja bagian, biar Tuhan melakukan bagiannya. Biar Tuhan melakukan bagiannya. Saya sejak 1 Maret 1987, ya saya kalau sakit nggak pernah mau makan obat, nggak pernah. Suplemen itu karena itu anak saya itu, dia terbuang-buang dikasih orang daripada terbuang, saya pikir suplemen itu udah buka, jadi makan. Nah, suplemen itu saya mau makan karena saya melihat sayang. Ya begitulah orang tua. Tapi kalau saya sakit nggak pernah mau saya makan obat apapun, nggak pernah. Dan saya juga nggak pernah suka dengan suplemen itu. Tapi karena orang sudah memberkati anak saya, lalu anak saya tidak makan, itu dosa juga. Daripada apa saya makan itu? Bukan untuk tujuan apa, tapi itu karena itu. Tapi untuk beli obat enggak kan, itu enggak kan. 25.000 saja. Enggak pernah ke dokter. 25.000 dari 1987 sampai hari ini. Ya. Jadi kalau saya sakit, Tuhan, saya tahu ada otoritas Allah untuk menyembuhkan saya. Oleh dulu-dulunya engkau tersembuh. Percaya saja. Mau mati pernah pesan, kalau nanti saya pulang ke rumah Bapak, saya sudah pesan kalau saya meninggal dunia jangan ditaruh, turut berduka cita. Tadi turut bersuka cita atas kepulangan suamiku. Istri saya bilang bisa gempar dunia ini. Ya nggak peduli aman, saya bilang. Tapi taruh, berani kamu enggak gitu? Turut bersuka cita atas meninggalnya suamiku karena suamiku telah menemui Bapa di surga. Haleluya. Gitu. Buat apa? Kita harus apa? Nah, kalau kita orang beriman sudah sebenarnya harus sudah begitu, turut bersuka cita. Tapi kok ada orang udah bilang kamu gila, kamu kok senang kamu suami mati gitu. Atau istri mati, kalau kamu mati kamu senang bersuka cita. Tapi jangan lupa mengatakan turut bersuka cita atas kembalinya orang tua, anak, kakek, nenek ke rumah Bapa di surga. Itu pun intinya di situ loh. Karena memang itu Alkitab bilang. Ya mungkin Alkitab bilang juga, kalau kamu berduka cita janganlah berlarut-larut. Biar Tuhan memberikan Roh Kudus yang memberikan sukacita itu. Diambil hartanya tetap sukacita, tetap bisa tidurnya. Haleluya. Karena bagi saya tidur itu anugerah. Haleluya. Nah, kemudian yang terakhir dikatakan bintang timur. Bintang timur itu adalah lambang penyertaan Tuhan bagi seseorang, atau lambang kemenangan Kristus, atau lambang kemuliaan. Jadi kamu kalau menang ya dimuliakan Tuhan. Dalam Mazmur 91 yang sering saya katakan ini, karena ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Dia akan menolong. Kalau engkau karena engkau mengenal namanya, Dia akan melindungi, menjaga, memelihara. Dan kalau engkau berdoa, kata firman Allah, aku akan menjawab. Kalau engkau dalam kesusahan, aku akan menyertai engkau dalam kesusahanmu. I will be with him in trouble. Dan kalau kemudian dikatakan, I will deliver you and will honor you. Aku akan melepaskan kau dan memuliakan. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau. I will satisfy you with long life. I will show you
my salvation, akan aku tunjukkan kepadamu keselamatan daripadaku. Sebagai ayat terakhir dalam Kolose 3. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Jadi Tuhan itu kepada jemaat Tiatira, walaupun jemaat ini adalah jemaat yang kompromi, yang membiarkan ajaran itu, lain sekali dengan jemaat di Efesus yang langsung membantai, yang langsung menyerang. Tapi ini justru membiarkan si nabi ini, nabi palsu ini mengajarkan ajaran palsunya, mengajarkan komprominya agar umat Tuhan di Tiatira melakukan, karena kebiasaan masyarakat di tengah-tengah masyarakat yang ada pada waktu itu. Tapi gereja tidak boleh berbuat sampai hari ini, tidak boleh gereja kompromi terhadap apa-apa yang tidak termasuk dalam kebenaran. Jadi kita perlu hidup dalam kebenaran. Kita harus seperti jemaat di Philadelphia yang terus menuruti firman Allah, yang terus tidak menyangkal nama, yang terus melakukan apa yang baik. Kalau Tuhan mengetuk kita, firman Allah katakan, kalau aku mengetuk dan orang itu membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan makan malam bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan itu luar biasa. Yang terbaik, yang selalu yang terbaik Tuhan pikirkan kepada kita. Apakah kita selalu memberikan yang memikirkan yang terbaik bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan? Saya pikir kita yang dapat menjawabnya. Tapi saya mau katakan kepada kita, tetaplah bertekun dalam iman, walaupun musuh sering mengintai kita. Tetaplah waspada, berhati-hati, was dalam kehidupan ini. Waspadalah. Ya, jadi waspada itu penting. Supaya apa? Kita terus melekat pada Tuhan, melekat pada batang itu, melekat pada Tuhan itu sendiri, sehingga kita tetap dijaga. Atau kita terus membiarkan tangan Tuhan yang memegang tangan kita, jangan kita yang memegang tangan Tuhan, supaya kita bisa melakukan apa yang terbaik. Kita sebagai orang yang hidup pada masa kini, kita tidak boleh kompromi. Kita harus mengajarkan ia di atas ia. Kalau kita mengajarkan orang lain, dia harus mengambil keputusan menerima Yesus. Dia harus menerima Yesus tanpa ada embel-embel yang lain, tanpa ada harus rabi disertai dengan kecemasan dan ketakutan. Saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan ada banyak, tapi mereka tidak pernah menyangkal iman mereka. Kalaupun ada, itu karena Kristen abal-abal, bukan orang yang mengalami perjumpaan. Itulah yang kita harapkan, supaya orang-orang yang datang menerima Yesus itu adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seperti Paulus. Dan ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka nggak apa-apa. Dia ditolak, nggak apa-apa. Dia telah mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Gustav sama-sama pelayanan di Tanah Batak, yang satu di Tanah Selindung, yang satu di Bali. Tapi yang terkenal itu siapa? Si Nomensen. Ya, Nomensen itu saya sudah pernah berdoa di tempat dia berdoa itu. Ada salib di situ. Itu disebutnya salib kasih. Dia memandang dari gunung itu, dari puncak itu ke Lurah Silindung, ke Lembah Silindung. Dia melihat bagaimana nantinya Lurah Silindung. Ada banyak gereja, ada banyak sekolah, ada banyak. Ya, saya tidak ingat sekali apa yang tertulis waktu itu di situ. Tapi saya melihat bahwa visi yang Tuhan berikan itu saat ini sudah digenapi. Tapi si Gustav memberikan pengajaran dalam adat itu masih boleh dilakukan. Sehingga terjadi ketika penggantian ke Pak Sirait, saya lupa ya, menjadi Eporus. Orang-orang meminta supaya adat diadakan kembali. Tapi Nomensen kan sudah menolak. Tapi karena Nomensen sudah keluar, tidak ada lagi haknya untuk terus meneruskan pengajarannya itu. Tapi dibalikin memang
Gustav Pilgrim mengizinkan itu. Karena dia, ya tadi itu kompromi. Ya kan dia belum dapat apa-apa, belum kita ajar, belum kita apa. Masa kita langsung kita cut keinginannya dan apa yang dia punya. Nggak baiklah. Tapi saya mau katakan, kalau kita mengajar seperti itu, maka kita tidak akan pernah mendapat orang-orang yang berkualitas. Tidak akan pernah. Kita harus mengajar dengan benar bahwa apa yang benar itulah benar. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak menghendaki. Kita hanya mengatakan itu. Kalau mereka lakukan, silakan. Tapi kita tidak pernah untuk mengatakan iya atas itu. Tapi kita mengatakan, oh ini nggak boleh. Saya berdoa supaya kamu diberikan Tuhan kekuatan untuk melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Begitu. Bukan nggak apa-apa. Bukan. Sama seperti ajaran disebut. Kalau Gustav masih hidup, dia akan menangis. Saya yakin. Saya berharap ada pembaharuan. Saya ini orang Batak. Ada pembaharuan yang luar biasa. Hidup dalam kebenaran. Itu menjadi bagian. Hidup melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan apa yang kita kehendaki. Tapi apa yang dikehendaki Tuhan. Berperilaku seperti seperasaan, sepikiran dengan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Dan saya berdoa bagi sahabat-sahabat saya yang ada di Sumatera Utara. Beban yang terlalu berat untuk menghancurkan roh-roh nenek moyang itu. Karena kami telah terikat dengan Batara Guru mungkin itu, atau Mangalasori, Mangarabulan, yang dimana ada kekuatan-kekuatan mistik, kekuatan-kekuatan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa. Yang itu sebabnya orang-orang Batak itu luar biasa. Ada juga soal perdukunan, paranormal, ya macam-macam lah. Ya. Ada soal, saya ketika itu tidak salah paham, tapi saya mengerti sedikit di situ. Nah, jadi kita mau katakan sama seperti Tuhan mau katakan, kalau engkau menang, kau akan mendapat bagian dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan di jemaat di Tiatira. Tuhan akan memberikan kepadamu bangsa-bangsa, Tuhan akan mengangkat tongkat, Tuhan akan memberikan engkau bintang tinggi, lambang daripada kemuliaan itu. Dan saya baca dulu sebagai terakhir itu tadi, walaupun sudah saya baca sampai saya lupa kan. Haleluya. Sudah saya baca ya. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Kolose 3 ayat yang keempat, apabila Kristus yang telah adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan dirinya bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Karena Yesus, bukan karena Anda. Karena Yesus. Karena Yesus. Mari kita turuti keinginan Tuhan. Kita jauhkan apa yang dilarang oleh Tuhan. Kita tidak kompromi seperti jemaat di Tiatira, tapi kita hidup dalam kemenangan. Kalaupun situasi itu kita alami, ambillah sikap kepada mereka-mereka yang menang. Dan tolong ingatkan kepada mereka yang di luar itu, supaya mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau tidak, kalau mereka tidak bertobat, Allah yang akan melawan mereka. Allah yang akan menghancurkan mereka. Bahkan dikatakan akan kumatikan anak-anak mereka. Artinya bahwa kita sebagai orang yang percaya, tugas kita adalah sebagai hamba-hamba Tuhan, tugas kita adalah mengajar kebenaran itu dengan benar seperti apa yang ditulis dalam Alkitab. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih dan kuasa menyertai kami. Terima kasih buat berkat firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Dan kami juga berdoa agar Engkau Allah yang baik itu menyatakan kasih-Mu kepada pemerintah kami, diberkati pemerintah kami, diberkati semuanya Bapa di surga. Dalam nama Yesus, ya, Pak Jokowi diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri kami ini, sehingga bisa membawa sebagaimana cita-cita menuju negara maju itu boleh terjadi di 2045. Terima kasih buat mimpi yang indah, agar Indonesia ini boleh semakin mantap.
mana kebenaran diagungkan, di mana kebenaran menjadi bagian hidup dari masyarakatnya, maka Allah akan mengangkat harkat dan martabat dikeluarkan dari segala masalah ekonomi yang rumit ini Bapa di surga, sehingga bangsa kami boleh bangkit, dan pengusaha boleh bangkit, rakyat boleh bangkit, semuanya boleh bangkit Bapa di surga, karena Tuhan menolong. Selalu ada jalan yang Tuhan berikan bagi pengusaha umat-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Nah, para aparat juga diberkati Tuhan, dan juga orang-orang diberi kekuatan iman supaya mereka tidak melakukan apa yang jahat ini. Karena dengan iman itu kami mengalahkan segala godaan, segala perbuatan setan, melawan keinginan daging, keangkuhan hidup, dan hawa nafsu. Tuhan, terima kasih. Biarlah terus Engkau memberikan iman yang tajam itu dalam setiap hidup kami, iman yang sungguh-sungguh, iman yang mantap, iman yang memuliakan Tuhan. Gereja Tuhan dimanapun ada diberkati, sahabat-sahabat kami diberkati, yang susah diberkati, yang mengalami penderitaan diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, dan lain sebagainya Bapa di surga. Dan yang mengalami persoalan dibebaskan oleh Tuhan, dan Tuhan tolong, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami semuanya diberkati, sidang jemaat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sampai maranatha dalam masa. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.